keluarkan. Sosok yang kita tunggu-tunggu biasanya Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 ya, kami berada di kantor Prime Indonesia. Informasi dan pengetahuan seputar kesehatan dan juga kaitannya dengan penggunaan dari produk-produk Prime Indonesia. Tanpa berpanjang Kita lebar akan lagi, mengikuti presentasi kupat tuntas manfaat e-karakter, alat sapi modern tercanggih yang dibawakan oleh Dr. Budi. Silakan simak, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Semoga informasi ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Yang sudah sehat akan menjadi lebih fit. Stamina selalu fit. Yang sedang sakit dan sudah berusaha berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung sembuh, semoga informasi ini berguna bagi Anda untuk membuat Anda sehat dan sembuh kembali. Silakan simak baik-baik. Siap? Sudah siap? Benar siap? Kita siap belajar loh, kata Bu Suci tadi, kita mau belajar loh. Kalau mau belajar, karena buat saya secara pribadi ketemu hari ini istimewa. Setuju ya? Tuhan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di ruangan ini. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan pertemuan sekarang, sayang. Setuju ya? Kosongkan, terima yang kita bisa terima, kemudian kita pikirkan baik-baik. Siap? Siap. Coba saya pengen ngetes dulu sebelum salam nih, saya belum ucapin salam ya. Sebelum salam saya harus tes dulu. Saya minta keikhlasannya silaturahmi dengan tangan. Kalau dengan tangan berarti nggak ada yang pegang HP, nggak ada yang pegang apa-apa nih. Ya. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Roh. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Bisa? Bisa. Ikhlas? Ikhlas. Harus ragam, jangan ada yang tidur. Pagi, malam, ternyata yang hadir di sini sedang tidur dan ngigo semua. Berarti belum konsen. Pagi, siang, pagi, malam, masih ada juga tidur. Ini beratnya silaturahmi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Silaturahmi itu berat banget. Kenapa? Karena kita punya nilai akademis, kita pintar. Jadi belum apa-apa udah punya ngambil kesimpulan duluan. Karena kita punya latar belakang. Ini yang kadang-kadang mempersulit kita. Saya bukan seorang dosen, saya bukan seorang pembimbing, tapi saya ingin menyampaikan apa adanya. Setuju ya? Setuju benar nih? Setuju. Saya nanti cek lagi loh, pagi siang saya selalu ngecek karena kasihan kalau datang ke sini terus, aduh kasihan banget. Tidur. Pulang dari sini nggak dapat apa-apa. Setuju? Setuju. Tolong kosongkan pikiran kita, kosongkan gelas kita supaya dapat masukan dari siapapun. Saya punya anak Down syndrome. Ingat ya, pasti semua pandangannya adalah negatif. Tapi saya kebalikannya, saya belajar dari seorang Down syndrome. Dan ternyata kita dapat banyak. Ini cerita dari awal ya. Saya lagi nyetir saja, terus saya klakson. Klakson biasanya kan kita kesel kan, di depan ada apa dan sebagainya. Apa yang diucapkan oleh seorang anak Down syndrome? Sabar bang. Gak pernah terduga kalimat itu muncul dari seorang
Indonesia anak saya. Nah, makanya saya bukan ada apa-apa, saya cuma dokter umum saja, tapi belajar itu dari siapa aja kita bisa dapat. Setuju? Setuju. Oke, saya bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita bersama. Sama aja halnya dengan yang di depan ini. Ini pembelajaran buat saya. Saya seorang dokter dilatih disumpah sama dokter Subi juga di belakang seorang dokter. Yang sakit itu bukan berkurang, malah tambah banyak. Tolong pikirkan baik-baik. Makanya saya ingat tadi dokter Subi aja menyatakan, siapa yang sering periksa, siapa yang sering kontrol. Contoh ya, mudah-mudahan ada di sini. Hipertensi. Kan kalimatnya suruh kontrol kan, jangan lupa bulan depan kontrol lagi. Atau sering-sering kontrol, berarti sering-sering hipertensi. Karena nggak selesai-selesai. Dan kalimat saktinya adalah hipertensi tidak bisa disembuhkan. Semua bawah sadar kita nerima. Ada yang hipertensi di sini? Dulu, sekarang udah nggak ya? Sudah nggak minum obat? Ibu? Baru Masih? sebulan di sini. Oh, baru sebulan di sini? Iya. Tepuk tangan dulu dong. Tapi masih minum obat? Masih. Harus nanti buang. Hipertensi. Apalagi yang saya punya? Stroke. Nggak berkurang. Dari hari ke hari, setiap 4 menit orang meninggal karena stroke. Setiap 40 detik orang terkena stroke seluruh kawasan. Jadi nggak pernah selesai. Apalagi sekarang paper ini stroke lagi sama. Yang cuci darah, punya saudara kita yang cuci darah? Banyak. Senyum aja susah, Pak. Orang yang sedang cuci darah, senyum aja dari mukanya dia susah banget. Hitam, bengkak dan lain sebagainya. Semuanya dalam posisi rendah. Ini yang cuci darah, kemudian diabetes. Ada yang diabetes di sini? Karena kalimatnya sama nih, diabetes tidak bisa disembuhkan. Betul ya Pak ya? Tolong koreksi kalimat itu keluar dari seorang manusia. Tolong koreksi. Hipertensi tidak bisa disembuhkan, diabetes tidak disembuhkan. Itu keluar dari mulut manusia. Harusnya kita berpikir jernih. Ada Tuhan yang Maha Penyembuh, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita nggak percaya. Karena seorang manusia yang mengeluarkan statement itu, siapapun dia, jangan kita bicara dia seorang dokter, ahli dan jangan, tapi dia tetap manusia. Tolong nanti jadi bahan koreksi kita. Kemudian, yang kanker, saya izin ya, kita lewat dulu ya. Yang kanker, kantong kering sama. Mudah-mudahan setelah keluar dari sini kantongnya jadi tebal. Amin. Ya. Kanker juga sama. Saya punya teman Bandung, lama tidak ada komunikasi, ada benjolan di payudara kirinya. Saya pikir tenang-tenang aja selesai, karena sudah banyak diskusi dengan saya udah banyak. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saya dihubungi bukan oleh suaminya tapi oleh temannya. Dok, ada salam dari Pak Cucu. Terus dia kirimkan fotonya, ini loh kondisi Debbie saat ini, dan dia sedang terkulai, tidak sadar, koma di rumah sakit Boromius. Saya dalam posisi sibuk, tidak bisa ngapa-ngapain, saya tidak bisa kunjungan ke sana. Sehari 2 hari saya tidak bisa, hari ketiganya saya baru bisa. Saya sampaikan sama Pak Cucunya, Pak Cucu, saya OTW ke Boromius. Pulang kerja jam 4 sore, saya di Bandung. Ketika saya di perjalanan, saya selalu jalan kaki. Dari kantor saya jalan kaki menuju rumah sakit Boromius. Saya dapat kabar, Dok, Debbie sudah meninggal. Apa yang saya ingin ceritakan mengenai cancer?
Dia tidak ada komunikasi, dia tidak ada konfirmasi dengan saya, tidak ada berita sama sekali. Yang terjadi adalah membesar, kemudian diangkat payudaranya, berarti kansernya diangkat, dikemo, diradiasi, hasilnya Meninggal. tolong pikirkan itu. Tolong benar-benar kita berpikir siapa yang melakukan dan hasilnya apa. Mudah-mudahan jadi ada pembicaraan nanti terbuat diskusi. Nah, ada yang gemuk di sini. Semua ketawa, kalau dari sini ketawa. Ya. So, apa yang ada lagi di sini? Saya langsung berapa item. Kegemukan. Bukan cuman kanker ya. Bukan cuman kantong kering. Orangnya gede tapi dari mulai migrain, pseudotumor cerebri, hiperkolesterol, fatty liver, diabetes, cardiovascular disease, hipertensi. Ini terjadi. Jadi ibu tadi bicaranya hipertensi dan seterusnya karena salah satunya adalah kegemukan. Dan ketika berat badan turun, angkanya di sini jelas. Hipertensi 52 sampai 92% mengalami penurunan. Artinya adalah dengan kontrol berat badan kita saja itu sudah selesai. Apakah di sana bicara obat? Tidak. Diabetes bisa selesai sampai 83%. Dan seterusnya. Sampai ke penyakit sendi pun mengalami satu penurunan. 76, 86, 76, 77 turun. Hanya dengan kontrol berat badan. Ada yang mau berat badannya saya? Lanjut ya, supaya kita menarik nanti di diskusinya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika ada yang bertanya ke saya, dokter praktek di mana? Saya tidak praktek. Karena doa saya ini, yang sakit itu harus sembuh. Bukan diingatkan lagi, bulan depan sakit lagi ya. Bulan depan sakit lagi ya. Dan semua jawabannya, iya dok, saya kontrol, saya nanti datang lagi. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Sekarang kalimatnya ditambah lagi, segera. Yang sakit itu harus segera sembuh. Jadi saya punya doa, saya tidak ingin berhadapan sama orang sakit. Hari ini kita silaturahmi, hari ini kita ketemu dengan permasalahan apapun, tapi jangan ada yang sakit. Setuju? Makanya saya katakan silaturahmi itu susah. Kan? Saya akan lihatin satu persatu. Yang ngantuk saya lihat, yang nanti mohon maaf. Karena itu yang saya katakan nilai silaturahmi. Sudah jauh-jauh datang ke sini tapi Ngantuk. ampun. Boleh tepuk tangan dong yang keras. Yang keras. Saya nanti tangan. Saya lanjut sekarang. Ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa dokter Stu begitu semangat? Karena ada peraturan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia 103/2014. Di sini tertulis tradisional. Berarti alternatif. Berarti tidak berbicara dengan rumah sakit. Tidak berbicara dengan obat. Tradisional. Dan ini, sekali lagi ini, kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum bagi siapa saja sebagai pengguna tradisional. Memberikan kepastian hukum bagi, nah ini yang menarik di sini, pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Saya ingin semua keluarga besar Prive Indonesia itu bertindak di sini loh. Pemberi pelayanan kesehatan tradisional, karena kita tidak bicara obat, kita tidak bicara medis, kita tidak bicara apa-apa. Bicara alternatif, bicara yang lain, sisi yang berbeda. Tapi sayangnya peraturan ini akan dirubah, akan dihapus. Kenapa demikian? Karena kita sudah punya undang-undang kesehatan yang baru. Ini adalah undang-undang kesehatan kita yang baru, Agustus 2023. Masih ingat gak waktu undang-undang ini mau disahkan? Ingat ya beritanya ya?
berbondong-bondong tenaga medis datang ke Jakarta hanya untuk memprotes supaya undang-undang ini tidak disahkan. Tolong pikirkan baik-baik. Dan ibu, bapak, teman-teman sekalian, ini saya ngambil bab 5-nya. Undang-undang kesehatan yang baru itu sudah menuliskan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi kalau tadi masih dalam skup peraturan, sekarang bicaranya undang-undang. Jauh lebih kuat lagi. Saya bacakan pasal 163. Pasal 163 ayat 1, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi ini kekuatan kita. Apa artinya? Berarti pelayanan kesehatan yang sudah ada, sekali lagi yang sudah ada, kita tidak akan bermusuhan karena sudah masuk dalam satu undang-undang yang sama. Tinggal pilihannya sekarang, mau ke kanan atau mau ke kiri. Karena sudah masuk. Silahkan menggunakan, mengembangkan, memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional. Oke, saya lanjut. Nah, karena tadi sudah diceritakan sama Bu Susi, ini adalah sesuatu yang berbeda. Saya ingin memberikan ilustrasi ini dulu, karena yang kita bicarakan gelombang perak. Sumber gelombang itu matahari, sumber cahaya itu matahari. Setuju ya? Tapi sayangnya kita takut sama matahari. Ketemu matahari payungan, apalagi siang. Nah, jadi kalau pagi enak, kalau siang jelek. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang ya matahari ya? Halo, yang salah kita atau kenapa diciptakan siang matahari? Kenapa matahari itu tidak ditutup aja pada saat siang? Paginya aja yang enak-enaknya aja. Tolong pikirkan baik-baik. Tolong pikirkan baik-baik. Kuasa Allah nggak mungkin salah. Jadi siang hari matahari jahat, salah kita. Betul. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika gelombang ini menyentuh permukaan bumi, menyentuh permukaan daun, yang terjadi adalah fotosintesa. Fotosintesa berarti reaksi kimia, reaksi biologi dan seterusnya. Modal dasarnya adalah CO2 dan air. Nggak ada yang lain. Tapi mekanisme yang terjadi, reaksi di sini yang terjadi luar biasa. Balik lagi, kuasa Tuhan. Apa yang dihasilkan fotosintesa? Makanya saya minta buah dan sayur. Saya mintakan buah dan sayur karena ini loh. Ini hasilnya dari gelombang. Sayangnya, balik lagi, tadi matahari sudah dijelekan, sekarang sayuran dijelekan juga sama. Asam urat. Mending kalau cuma asam urat doang. Ketika disebutkan buah, apa kalimatnya? Mahal. Tolong ya, ini tidak selalu harus masuk dapur loh. Tolong pikirkan baik-baik. Ini contoh. Ya, kita membanggakan makanan kita. Dan selalu bicaranya adalah makanan berbasis hewan. Masih ada minum susu di sini? Rajin? Supaya tidak kena osteoporosis? Betul? Bicaranya apa? Kalsium kan? Oke. Ini kalsium susu ya? Tolong lihat, ini kalsium susu. Belum susu kedelainya. Ini kalsium susu. Kalsium susu itu cuma 252. Susu. Tapi kalsium yang ada di tomat, bayam, buncis, kacang-kacangan, kentang itu 545. Jadi barang siapa yang masih konsumsi susu berarti tertipulah kalian. Atau waktu dapat pelajaran itu bolos. Ternyata baru tahu sekarang. 4 sehat 5 sempurna sampai dibuang poster itu sekarang masih juga minum susu. Padahal sudah nggak ada sekarang 4 sehat 5 sempurna. Pelajarannya sudah diganti pedoman gizi seimbang.
Tapi alhamdulillah puji syukur nggak pernah ketemu seimbangmu. Mohon maaf sekali lagi, inilah kesalahan kita. Ya, yang kita banggakan ternyata adalah Yang kita banggakan ternyata adalah kolesterol dan lemak. Paling atas. Kolesterol dan lemak ini yang kita nikmati setiap hari. Karena apa? Karena yang tadi disampaikan, kangkung, asam urat. Setuju? Nanti bayam, asam urat. Padahal Popeye nggak pernah kena asam urat. Popeye ngajarin kita dari kecil, nggak pernah ada ambulan bawa Popeye kena asam urat. Tapi kita musuhan banget sama bayam, sama tangkil, sama melinjo, semua disalahin. Padahal tidak. Kenapa? Karena pembelajaran kita yang stop sampai di situ. Oh, itu jadi hanya mitos ya? Bukan mitos. Sebetulnya tinggal dibuka aja sekarang. Kadar purin di dalam bayam dibandingkan dengan kadar purin yang ada di ayam, ikan. Ini yang kita tidak pernah buka. Padahal semuanya punya Android, semua punya Google. Oh. Daun singkong disalahin. Berarti yang maha besar salah. Kenapa daun singkong ada gitu ditanamkan? Daun ganja dijelekin kita. Tembakau dijelekin. Ini kesalahan kita. Jadi asam urat jadi bisa disebabkannya lebih besar dari ayam ya? Lebih besar daripada ayam, ikan, daging, ikan salmon. Wah, hebat nih nanti. Ikan salmon kan sehat. Sehat. Cek asam uratnya berapa, cek kadar purinnya berapa. Oh. Ini yang kesalahan kita. Izin Bu, buka Google-nya, tulis kadar nikotin dalam tomat. Supaya kita terbuka semua. Jadi saya udah hindari bayam, kangkung ya, tapi tangan masih ini. Ya. Tapi ayam masih makan. Nah, sekarang Jadi kenapa? ayam goreng, ayam itu bisa menyebabkan asam urat. Bukan Ya? bisa menyebabkan ulcer, justru itu penyebabnya. Oh, Berapa? purinnya tinggi ya, Dok? Saya bacakan. Itu purinnya tinggi ayam ya? Berapa? 42,8 gram di tomat ada nikotin. Kita ngomonginnya rokok. Nikotin rokok cuma berapa? Sementara kita nyambel pakai. Jadi tomat nggak sehat dong? Tomat nggak sehat gimana? Ternyata nikotin diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha Di dalam tomat. Di dalam tomat semua itu mengandung nikotin. Kentang berapa nikotinnya? Sementara kita nggak pernah berpikir ketika makan kentang. Tapi ketika ada orang pakai tembakau, merokok nggak boleh. Nikotin. Tapi sehari-hari tomat. Ini yang saya katakan, tolong pikirkan baik-baik. Makanya saya bilang, ini nilai silaturahmi. Kita dalam posisi yang sama-sama belajar. Cari yang benernya di mana. Ibu berobat ke dokter kan? Hipertensi misalkan. Harusnya tanya dulu ke dokternya, dokter hipertensi nggak? Kalau berobat sama dokter yang hipertensi, selamanya kita hipertensi, Bu. Biasanya gitu dokter hipertensi. Nah, dokternya hipertensi juga. Sudah muda sekarang. Mau lanjut nggak? Dok, Mau lanjut ya? Dok, jadi ayam itu semua ayam, baik dada, paha, itu baiknya dikurangi. Kita cek sekarang. Jangan bicara part of-nya. Kita cek. Paling tinggi ayam. Tapi dok, semua makanan kan dikasih Allah itu. Betul, Jadi kita betul. nggak usah mikir-mikir apa makan aja. Nah, jadi Iya, gitu. sekarang konsekuensinya ada di kita. Sekali lagi ya, konsekuensinya ada di kita. Ketika kita, Tapi nggak ada. ketika kita bicara, silahkan kolesterol dan lemak. Jadi berarti kita setiap hari dengan kolesterol dan lemak. Mohon maaf ya. Nabi Adam berapa umurnya? Ratusan. 900 tahun. Sekian, setuju? Apakah dia makan ini? Tidak. Yang dimakan apa? Biji, ubi, kacang, sayuran, buah. Kita semua ingin masuk
masuk surga? Ya, Di surga disediakan disediakan buah-buahan. buah-buahan. Nggak ada rendang. Nggak ada. Apa kalau si Sop manusia kambing, bilang, sop kambing nggak ada ya? seluruh agama sama. Contoh, ibu bapak, ini adalah arteri koronaria. Seseorang yang terkena penyakit jantung koroner menyempit. Kalimatnya adalah harus pasang Ring. hanya karena makan buah dan sayur diganti, konsumsinya diganti. Pembuluh yang sama ini tidak pasang ring, nggak ada yang tepuk tangannya. Artinya buah dan sayur sekali lagi buah dan sayur hasil daripada gelombang itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat tanpa perlu ngapa-ngapain loh, cuman switching. Banyakin buah sayur. Saya langsung komen, makanan di apa namanya disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pemberi. Silakan. Tapi ketika terjadi kejadian kayak gini, kita perlu berpikir ulang lagi. Harus berbeda. Nah, ini harus kita pikirkan baik-baik. Gelombang itu dahsyat, cahaya itu dahsyat, matahari itu dahsyat. Meskipun mataharinya jam 12, tolong pikirkan baik-baik. Pasti ada nilai positif di sana. Cuman kitanya tidak mau belajar. Saya lanjut nih. Orang yang diabetes sudah disuntik insulin. Orang yang diabetes sudah disuntik insulin 10 unit, 20 unit, 30 unit. Makanannya dirubah. Tinggi karbo, tinggi serat. Tinggi karbo, tinggi serat apa? Buah dan sayur. Dan dosis insulinnya turun secara signifikan Tinggi karbo. hari ke-6, hari ke-12, hari ke-8. Tinggi karbo. Malah nggak boleh naik karbo. Makanya semuanya tidak akan pernah sembuh diabetes. Oh, pelajaran kemarin kapan ya dapatnya? Karbo nggak boleh. Makanya nggak ada yang sembuh. Jadi karbo boleh. Kenapa? Karbo boleh. Karbohidrat. Bukan cuma karbo doang yang boleh. Apa aja boleh. Jadi yang dulu-dulu pengajaran tentang kesehatan itu penyesatan dong. Makanya, bukan penyesatan, data yang dilihat. Data yang dilihat, ya. Ada nggak penyakit yang turun? Rumah sakit semakin banyak dok di mana-mana. Makin menjamur di kota saya Tangerang. Malahan sekarang anak kecil katanya jangan banyak buah, harus makannya karbo yang paling banyak. Buahnya dikurangin. Betul nggak? Kayak gitu. Anak bayi loh dok. Tolong pikirkan Padahal baik-baik. 2 tahun kan harusnya kan dapat. Harusnya dapat buah, dapat pisang, dapat segala macam. Tolong pikirkan baik-baik. Nanti kalau ada statement kayak gitu, Bu, tanyain orang itu sehat nggak? Itu dokter loh dok. Iya, makanya sehat nggak? Anak. Tolong pikirkan baik-baik ya. Waktu kasus COVID-19, siapa yang masuk ke pemakaman? Banyak. Yang masuk ke rumah sakit. Yang meninggal Nggak masuk siapa? rumah sakit meninggal. Yang meninggal siapa? Ya. Belakang? Pasien yang di pasien banyak meninggal. Wah, ini pasien doang. Profesor, dokter, dan lain sebagainya. Jadi, Karena dia juga panik juga bisa dok. Karena panik terus dia takut rasanya ini akhirnya dia bukan itu dia akhirnya dia merasa terkucilkan terus mati. ya mati. Lama-lama. Saya sih pengen tidur terakhirnya aja. Bapak. Tolong pikirkan endingnya aja. Seorang ahli kesehatan, tadi kan bicara ahli kesehatan kan? Kenapa bisa takut sama COVID-19? Betul. Padahal sejarah menunjukkan tidak pernah yang namanya virus itu meluluh lantakan manusia, itu tidak pernah. Tapi seorang ahli sedemikian ketakutan masuk ICU. Iya. Tolong pikirkan baik-baik dirinya, nilai. Ini yang harus kita renungkan bareng-bareng. Balik lagi ke sini. Di sini tinggi karbo loh, tapi tinggi serat. Jadi kalau bicara tadi boleh nggak karbo? Tolong pikirkan baik-baik, bukan cuma karbo saja, tapi tinggi serat. Artinya ada sayuran tuh diutamakan ya. Buah-buahan juga. Tolong pikirkan baik-baik. Apalagi yang satu?
Cabai rawit. Saya sengaja bawa cabai rawit. Tahunya nggak ada. Nah, selalu ke arahnya ke sana. Jadi kalau ada cabai rawit pasti dipertanyakan tahunya mana. Terus nanti Pastelnya Pak, pastel ada. apa namanya? Risolesnya. Gorengannya mana? Iya. Bala-balanya mana? Risolesnya sama Ini pastel. kesalahan kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya ingin tunjukkan aja. Ini kan diciptakan sama Yang Maha Besar, setuju? Bentuknya seperti ini. Iya. Ada batang, ada kelopak. Manfaat di dalamnya, tadi kan udah baca Google ya. Pakai Google kita cari apa manfaat cabai rawit. Ternyata segudang. Manfaat cabai rawit. Dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh matahari jam 12. Hebatnya ngomongnya apa jam 12. Artinya oleh matahari loh. Jadi tidak ada cerita jelek. Jam 12 itu tidak ada cerita jelek. Hasilnya. Kalau di dalamnya ada manfaat, berarti di luarnya ini adalah kapsulnya. Antara lain apa dok manfaatnya dok? Ais, jangan tanya ke saya. Banyak di Google. Apa aja? Manfaat cabai rawit. Ini tadi bicara apa? Kanker. Berarti ini anti kanker. Ada anti kanker. Segala macam. Kalau cabai merah, cabai yang Bicara ini dulu. bukan maksudnya cabai yang besar nggak kurang. Sama. Kita fokus di sini dulu. Manfaatnya segudang. Dititipkan sama Tuhan yang Maha Penyembuh. Di luarnya kapsulnya. Jangan diulek. Oh jangan diulek. Kalau kapsulnya dihancurkan berarti dihancurkan semua. Jadi tetap dengan tahu itu. Ibu waktu minum obat banyak pertanyaannya ke dokter. Sekarang nggak mana. Ya, ini tinggal dicopot kelopaknya. Telan. Oh banyak nih manfaatnya banyak. Coba mau baca. Itu kecil dok, kalau yang gede gimana? Baca mau baca. Yang benar jangan salahkan saya. Yang besar kan Nggak ada kapsul yang segede gini. cabai rawit ada besar. Mau baca. Tinggal Mau mau coba yang segede gini. Mereka sukarela itu dok. Ya nggak usah lah, pilihlah yang kecil. Yang Ada yang sebesar merah. kapsul selesai. Tapi dok kalau yang sakit mah kan nggak boleh dok. Yang sakit mah Siapa yang ngelarang? Baca dulu dia sakit mah. kan mah nyeri pakai cabai rawit tambah perih lagi. Nggak ada urusan. Hah? Ini kapsul. Yang itu yang GERD asam lambung boleh dok. Kenapa? Yang asam lambung makan Cerita, cabai. ini lebih gede lagi. Jadi nggak usah dikunyah, kalau dikunyah nggak boleh dok. Jangan ditelan. Oh dimakan asam lambung dok. Tuh lihat cabai rawit dimakan. Tapi dok, cabai rawit bukannya pedas. Kalau yang asam lambung kan nggak boleh dok. Asam lambung atau mah. Sambal pedesnya dari mana? Kan logikanya kan Pedesnya dari mana? Dia makan apa pada kan saat masuk ke lambung. makan yang barusan bukan? Iya, Bukan. bukan cabai rawit. Iya, cabai rawitnya diapain? Dimakan aja. Iya, salahnya sekarang. Ditelen. Oh, nggak. Kalau ditelen nggak, bukan nggak berasa pedes dong dok. Sama nggak yang saya lakukan? Tidak. Jadi jangan cari pedesnya. Bapak sekarang nyoba aja pak, bapak nyoba aja pak. Jangan dikunyah. Enggak, maksud saya kan YouTube kan dirasain pedesnya Kalau kan. nyari pedas, mohon maaf semuanya. Kalau nyari pedas dapatnya pedas. Bukan manfaatnya. Oh, jadi jangan dikunyah. Makanya sekarang dimunculkan. Saya perlu level 10 pedasnya. Iya, sekarang mah. Karena apa? Karena nafsu kita. Iya. Tapi dapat manfaatnya. Oh, jadi jangan dikunyah. Ya, itu ditolak dari dua kali. Tolong lihat sekarang literatur. Ini bukan Setio lagi nih bicara. Sekarang kita bicara literatur. Ya, jurnal. Apa di sini? Ternyata mempunyai efek farmakologikal. Ternyata ada obat di dalamnya.
Apalagi yang saya punya, mohon maaf. Kenapa tidak bergerak ini? Nah, loh. Gara-gara cabai rawit. Sampai di mana? Masih cabai rawit? Ya, medical application. Berarti memberikan efek obat, Pak. Tapi jangan dijadiin sambal. Kalau dijadiin sambal berarti dihancurkan, kapsulnya dihancurkan, udah gitu nguleknya sambil marah-marah. Setelah itu digoreng, nggak ada nilai sama sekali. Padahal sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya barangnya seperti ini, bukan sambal. Tolong renungkan baik-baik. Tolong renungkan baik-baik ya. Oke, ini berbagai penggunaan. Terus apa lagi yang saya punya? Dok, boleh tanya dok, cabai Silakan. rawit itu untuk obat apa aja? Tanya Google ada semua. Tanya Mbah Google. Tanya Mbah Google, Bu. Cari enak buat itu. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena di bawah sadar kita sudah masuk. Sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya itu. Jadi di kepala kita masih orientasinya itu adalah obat. Padahal yang kita bicarakan gelombang. Yang kita bicarakan di luar, yang kita bicarakan fisikal. Gelombang itu fisika, cahaya itu fisikal, matahari itu fisika. Tapi ketika menyentuh permukaan bumi, menyentuh badan kita, itu Bu mau nyebutin sakit apa sekarang? Selesai dengan sederhana. Makanya saya nggak mau jadi dokter, saya nggak mau praktek. Ternyata untuk menyembuhkan orang itu gampang banget. Hah? Kalau untuk asam urat cabai rawit bisa nggak? Untuk asam urat cabai rawit. Nah, pertanyaan untuk asam urat gimana? Yang paling penting itu bukannya untuk bisa atau tidaknya. Mau nggak berhenti tidak makan bahan baku asam urat? Apa? Jadi kalau sekarang bisa untuk asam urat, tapi masukin lagi asam urat, dia nggak ada gunanya kita. Bahan baku penyebab asam urat antara lain apa, Dok? Enggak, contoh. Baca Google. Ikan, Baca Google. berarti ikan nggak boleh makan, Baca ayam nggak boleh. Google. Baca Google lagi. Karena direkam, kalau direkam pasti nanti ceritanya beda. Ya, jangan sampai nanti ada indikasi yang berbeda. Sederhanakan aja. Kalau tahu kita bahan baku itu menghasilkan A, stop. Ini harus kita pikirkan baik-baik. Jadi saya tidak ingin sakitnya terus-terusan. Sakitnya dirawat. Bulan depan sakit lagi, yes. Bulan depan jadi minum obat anti kolesterol. Mohon maaf sekali lagi. Tapi setiap hari masuknya Kolesterol. kapan berakhirnya yang sakit. Tolong pikirkan baik-baik. Ini apa yang saya dapat di sini? Apa yang tidak ada? Batuk dan seterusnya, rematik, infeksi. Ternyata manfaatnya dahsyat. Baru satu item. Apalagi? Nah, ada yang tahu buah apa ini? Kesemek. Hebat. Hebat bisa. Mbak, pengalaman. Ya, kesemek tuh. Judulnya kesemek tapi bedaknya luar biasa. Murah meriah lagi. Tolong pikirkan murah meriah. Ternyata obat terapeutik. Ternyata terapeutik di sana. Dan yang bicara bukan. Kalau mau bertanya, nanti mau bertanya nih. Nah, hubungi orang ini. Dari mana? Dari departemen. Bisa diterima ya? Apa yang dapat di sini? Diabetes. Manis kan rasanya kan? Buah manis nih. Ternyata improving diabetes. Baru kesemek belum yang lain. Itu banyak. Tolong pikirkan baik-baik. Apalagi yang saya punya? Ketimun. Jangan pernah bicara lagi kalau makan ketimun becek. Karena kalimat itu gampang banget keluar dari mulut itu gampang banget. Padahal dahsyat. Apanya yang becek, Dok? Mulutnya.
Enggak, kita anak kecil Bu, nggak tahu Bu, anak kecil. Ternyata Bapak tanya sama ibu nanti ya. anti kanker. Timun anti kanker tuh. Ternyata anti diabetes. Ternyata analgesik atau anti sakit. Oh. Bisa mengurangi, bisa mengatasi sakit, apalagi sakit hati. Oh. Wah. Apalagi saya punya ketimun sama nih. Tuh, Apa di sini? Bagus timun. Menurunkan tekanan darah. Ya, Manfaat dari ketimun. ini dari Google Buah semua. timun. Yang darah rendah dong. Mangga, Kalau yang darah rendah, timun boleh. makan aja, nggak usah takut. Karena tidak ada negatifnya. Dia tidak menurunkan tekanan darah pada orang yang tekanan darahnya rendah. Mangga yang manis, ibu, diabetes. Ternyata obat diabetes. Oh. Mangga yang manis. Kalau mau protes, Nggak boleh. tanya ke sini. Karena ini literatur. Ya. Mangga yang manis, literatur yang berbeda. Diabetes. Jadi ketika ada orang yang melarang, tanya dulu dia diabetes enggak? Paham sekarang? Bisa diterima sekarang? Ada sesuatu yang salah di kita. Selain mangga, yang manis-manis boleh. Silakan. Cempedak. Apapun. Rambutan atau melon yang manis boleh ya Dok? Sawo. Sawo manis banget kan? Manis. Ternyata anti diabetes. Wih, anti diabetes malah ya. Dan ini hasil dari gelombang. Ingat, hasil dari gelombang. Hasil dari cahaya. Jadi buah bertumbuh itu karena gelombang ya, matahari. Dan sawo itu anti lipid, anti lemak. Berarti dia menurunkan berat badan. Jadi yang gemuk-gemuk itu karena bermusuhan dengan sawo. Jangan bermusuhan dengan sawo lagi. Sawo buat luar biasa buat. Duren Duren. menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol. Ternyata kita yang salah semua. Kalau duren hubungannya dengan asam urat apa Dok? Bisa nurunkan asam urat nggak? Tanyain sama dia, jangan ke saya. Mau protes, protesnya di sini nih. Nur Afitwa. Jadi cek sekarang, ada nggak kadar kolesterolnya? Nggak ada kolesterol satu tetes pun. Tuhan yang Maha Besar itu tidak pernah memberikan kolesterol di dalam buah. Tolong pikirkan baik-baik itu kesalahan kita. Gak mungkin salah disediakan di surga. Ini Doa kita mau masuk surga semua kan? Mau. Nyesal nanti ke sana. Ternyata nggak ada rendang. Balik lagi. Dok, ini hasil uji klinis tahun 2019 ya. Berarti baru 5 tahun ya Dok. Terus Dulu-dulu kan kita penelitian itu banyak banget, cari di Google. Banyak banget penelitian itu banyak. Gak usah di YouTube kan. Ini hanya salah satu contoh yang bisa kita diskusikan sekarang. Setuju? 2019 Nih, sudah jadi apa yang ditemukan harus ya kita manfaat dari pikirkan? Ini harus kita durian. pikirkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. durian. Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Kalau kita masih ngikutin yang lama, maka kita nggak selesai-selesai. Nggak sembuh-sembuh ya Dok? Kayak bakalan ada kalimat sembuh. Karena selalu diingatkan, jangan lupa bulan depan Kontrol harus obat. sering-sering. Kontrol. Berarti harus sering-sering. Buang duit. Ini harus kita pikirkan. Setuju ya? Apa yang lagi sekarang? Maka yang kita bicarakan bukan pil, bukan tablet,